Halo, Assalamualaikum. Udah lumayan lama ya saya nggak bahas TWS Earphone. Rasanya terakhir itu bulan lalu. So, hayulah kita bahas TWS barunya Xiaomi yang kebetulan saya datang launchingnya kemarin. Ya ini dia Redmi Buds 4 Pro dan saya prefer beli yang ini karena secara fitur dan spek teknis lebih menggoda. Harganya Rp949.000 saat saya beli karena masih promo launching. Dan buat harga segitu, kita sudah dapat TWS Earphone yang punya ANC dan transparansi, ini wajib ya. Kemudian punya dual connection, ini fitur plus-plus banget buat saya. Dan juga support high-res audio codec, LDAC atau LDAC, dan bisa nyala bareng fitur dual connection tadi loh, codec yang ini. Jadi mantap lah ya. Kemudian dia punya in-ear detection yang lumayan unik ya mekanismenya. Jadi kalau dipakai cuma sebelah, otomatis dia masuk ke mode transparansi. Dipakai keduanya, otomatis ANC menyala, dan kalau dilepas keduanya, baru dia auto pause ya. Dan untuk spek teknisnya, dia sudah pakai Bluetooth 5.3 terbaru, kodek lengkap ya tadi ya, selain LDAC atau LDAC, ada SBC dan juga AAC, kemudian noise cancellingnya itu up to 43 dB, punya water and dust proof IP54, dan tiap earbuds-nya punya dua driver ya, dengan diameter 10 dan 6 mm. Kalau dari segi fitur, kurangnya sih cuma satu ya, yaitu dia nggak punya wireless charging. Masuk ke desain, dari case-nya sih mainstream banget ya kelihatannya, bisa dibilang nggak mencerminkan harganya lah. Tapi terbantu di earbuds-nya yang dikasih aksen chrome dan juga silver. Anyway, feels-nya masih solid kok, dan fitting-nya juga nyaman dikenakan agak lama. Bagi saya, 1 jam sudah lama ya guys, sayangi telinga ingat. Dan mode transparansi emang bener bikin suara lebih terdengar. Asal dikombinasikan dengan volume playback yang jangan tinggi-tinggi ya. Sementara ANC-nya lumayan bikin budak alias senyap, so bagus. Oh ya, semua pengujian earphone ini dilakukan dengan smartphone Xiaomi 11T Pro. Kebetulan lagi saya uji, jadi memang lebih praktis, bisa pop-up pairing juga, dan nggak perlu install aplikasi lagi buat setting-settingnya. Lanjut ke SQ dan karakter, bassnya ternyata bulat banget. Punch-nya dalam-dalam, tapi boom-nya tetap dapat dan bisa bikin debar jantung jadi cepat. Nikmat, terutama buat kaum muda-mudi yang lagi seneng sama K-pop atau EDM. Nggak sampai over sih, cuma ini bass-centric banget buat sebuah earphone yang dual driver. Karena nyata bahwa sektor vokal tone-nya ke bawah sedikit lebih berat, mengambang dan tidak terlalu pure. Buat yang seneng dengerin podcast dengan suara berat dan ngebas sih, monggo lah ya. Cuma kalau mau dengerin beningnya suara bidu wanita dalam negeri, ini agak kurang dapat. Karena treble juga terasa sedikit tumpul, meski sering dan sparklingnya masih terasa thanks to driver gandanya. Ya, karakternya overall memang warm ya, dan cukup bombastis begini jadinya enak buat gaming. Virtualisasi juga sudah teruji, saya tes dan hasilnya akurat dan lively banget. Staging pun cukup luas dengan separasi instrumen yang saya nilai di batas wajar. PUBG Mobile bisa dilahap dengan baik, di mana gerakan-gerakan umum terdengar cukup sinkron, termasuk menembak dengan skop jauh. Ekor langkah bagi saya acceptable, yang mana masih tersisa 2-3 langkah. Nyalakan gaming mode hanya membuat ekor langkah lebih stabil di 2 langkah saja. Buat saya sih rasanya nggak perlu dinyalakan ya, karena ribet harus dari aplikasi buat toggle-nya. Sementara hasil perekaman mikrofonnya kayak gini nih, silakan disimak langsung. Ya ini dia contoh perekaman audio dan mikrofonnya Redmi Buds 4 Pro, dan saya rekam dengan continuity kamera di MacBook dengan iPhone 13 sebagai kameranya ya. Sekarang kita akan ganggu perekamannya dengan noise dari kipas ini seperti biasa. Sudah nyala di level pertama, sekarang sudah level kedua, dan sekarang sudah level ketiga. Silakan disimak suaranya, didengerin baik-baik. Apakah jadi lebih cempreng atau tidak? Saya akan berhenti bicara dulu. Oke, saya bicara lagi gimana? Noise-nya lebih kedengaran sekarang atau tadi pas saya berhenti bicara? Dan sekarang kipasnya sudah mulai berhenti perlahan. Apakah suara saya lebih berbobot sekarang dibandingkan barusan? Kalau iya, itu biasanya efek dari ENC-nya ya, Environmental Noise Cancelling. Dan gimana? Tadi noise-nya berkurang atau tidak, senyap atau tidak, dan untuk harga hampir 1 jutaan, apakah segini mikrofonnya bagus? Detailnya kayak, suaranya natural, atau kayak suara robot malah? Komen ya. Oke, saya bikin kesimpulannya tergolong mudah ya, karena Redmi Buds 4 Pro ini punya fitur teknis yang lengkap, high-res audio ada, karakter basi, dan juga bombastis.
Jadinya cocok buat gaming, nyetel musik ngebeat, dan juga dengerin podcast. Mungkin memang nggak akan cocok buat yang nyari clarity dan vokal yang lebih clear. Price versus value masih sesuai banget, apalagi LDAC atau LDAC-nya bisa aktif bareng dual connection-nya tadi. Asli ini mantap. Kalau alternatif yang lebih menarik, banyak. Cek aja playlist TWS di bawah sejutaan yang sudah saya review ya. Yang baru-baru juga ada tuh yang nggak kalah menarik, so pantengin link di deskripsi video ini. Oke sip, thanks for watching ya. Dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.